Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya ingin mengajak kepada kita semua, ayo kita bergerak, ayo kita evaluasi diri, ayo kita dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Target pertama, minimal bisa masuk surga. Target pertama. Jangan sampai di dunia senang, di akhirat sengsara. Ya, target pertama masuk apa? Surga. Baik, saya tanya nih ya, ada 4 jenis surga. Saya ingin tanya sebentar. Pertama, yang paling tinggi surga bersama Nabi. Ada 3 golongan, orang soleh, syuhada, dan siddiqin bersama Nabi. Dalilnya Quran surah keempat ayat 69. Yang kedua, surganya di taman surga. Langsung semua nikmat diberikan oleh Allah. Itu di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai 23. Yang ketiga, di surganya seluas langit dan bumi. Di punya rumah seluas langit dan bumi. Silahkan mau maraton, mau tur de surga, di sini tur Singkarak, itu tur de surga, silahkan. Sepedaan boleh, ya. Mau koprol silahkan. Tidak akan nyampe-nyampe ujungnya langit dan bumi. Yang keempat, surga kelas biasa, surga kelihatannya biasa, tapi kenikmatannya luar biasa. Bahkan apa yang dipikirkan seketika langsung ada. Baru berpikir ada. Orang Pekanbaru datang sampai ke Bukit Tinggi, ingin mengaji di Masjid Agung, Masya Allah tengah sawah. Begitu mau belok, wah terciumlah kemudian bau durian Sumatera Barat. Pengen mampir, tidak sempat, takut gak kebagian tempat. Datang, pus ke masjid. Saat duduk, siap-siap pulang dari sini, beli durian yang tadi tercium. Begitu keluar berangkat, durian tak habis. Pulang kemudian istirahat, tengah jalan bermimpi, mimpi durian meninggal. Dia punya amalan bagus, masuk surga. Kelas nomor 4, begitu masuk, yang terpikir pertama kali saat masuk, ya Allah, durian Bukit Tinggi. Itu bahasa Qurannya apa? Wa utubihi mutasyabiha. Quran surah 2 ayat 25. Wa utubihi mutasyabiha. Diberikan persis sama dengan apa yang ia pikirkan saat itu. Sling, ada. Sekarang saya tanya, mau masuk yang mana? Pertama, VVIP. Kedua, kelas VIP. Ketiga, kelas bisnis. Atau yang keempat, kelas ekonomi. 1, 2, 3, 4. Mau masuk surga yang mana? Hah? Atau Ustaz, yang penting masuk surga aja lah, jangan muluk-muluk ya. Ada yang begitu, ada di hadis Muslim nomor hadis ke-14. Ada orang Baduy, ja'a Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang Arab Baduy dari kampung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, bima makna ya Rasulullah, dullani ala amalin basitin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, tolong ajarkan saya ini satu amalan yang sederhana saja, sikit saja, yang penting bisa masuk surga. Jangan tinggi-tinggi ya Rasulullah, yang penting masuk surga. Apa kata Nabi? Cukupkan dengan amalan yang fardu. Walau engkau tidak kerjakan tatawwu yang sunnah, kalau konsisten masuk surga. Salatnya fardu saja. Kalau ingin sunnah silahkan tambah dengan rawatib. Infaknya zakat saja. Kalau ingin tambah dengan sunnah silahkan sedekah, infak yang lain, boleh. Orang ini berkata, ya Rasulullah, saya akan konsisten mengerjakan yang fardu saja. Kalau salat fardu, tidak pernah salat sunnah. Tahajud tidak, duha tidak. Kalau puasa fardu, tak pernah puasa sunnah. Senin Kamis tak dikerjakan. Tapi saya akan konsisten dengan yang fardu dan saya akan jauhi maksiat. Fantalaqa, dia meninggalkan Nabi. Faqala Nabi SAW, Nabi berkomentar, aflaha in sadaqa au dakhala al-jannah in sadaqa. Kalau dia benar komitmen dengan masuk surga. Dia bisa masuk surga. Kerjakan yang fardu saja, tapi jangan berbuat maksiat. Kalau orang dulu mungkin tinggal di Baduy. Baduy itu tempatnya Sahara semua. Mau lihat TV, tak ada. Media sosial, tak ada. Maaf, gadget tidak ada. Bioskop mustahil ada. Apa yang dilihat? Unta. Apa yang dilihat? Padang pasir, badai. Karena itu potensi maksiatnya kecil. Mau bikin hoax, tidak ada. Tak ada perangkatnya. Mau lihat tayangan kotor, tak ada. Yang tanpa busana itu cuma unta, serigala. Dan tidak haram main ke kebun binatang. Hewan-hewan itu tidak berbusana, wajar. Karena hewan tak punya sifat takwa. Jadi kalau hewan berbuat salah, jangan dicela karena tak punya takwa. Hewan itu satu-satunya makhluk yang saat dicipta cuma dengan nafsu saja. Karena itu kalau hewan berbuat salah, la ammaratun bisu, melakukan sesuatu yang kotor, jangan dicela. Kuda Bukit Tinggi, delman Bukit Tinggi, keliling kampung tak pakai celana. Dia tak malu. Bertemu Anda bisa tertawa. Itulah kuda. Main ke kebun binatang, lihat kera tak pakai busana, itu biasa, tak malu. Bahkan mereka risih kalau pakai pakaian. Dan Anda pun akan tertawa.
Coba silakan kuda pakaiin celana, pakaikan daster, tertawa. Monyet berikan pakaian, risih. Itulah bedanya dengan manusia. Manusia sifatnya beda dengan hewan. Diberikan nilai takwa untuk mengekang nafsunya. Yang paling aneh kalau ada manusia yang tanpa busana, itu yang kacau. Sudah diberikan pakaian, disobek-sobek. Sudah diberikan pakaian, dicopot-copot. Kalau mau kontes menanggalkan pakaian, binatang lebih hebat. Dan jangan berlomba dengan hewan, tidak akan menang. Tidak akan menang. Jangan mencela hewan, jangan memuji malaikat. Karena malaikat sifatnya sempurna. Malaikat cuma punya sifat takwa, tidak punya nafsu. Karena itu tidak ada malaikat bermaksiat. La ya'sunallaha ma amarahum. Jibril tak bermaksiat. Malaikat maut tak bermaksiat. Pernah dengar kisah malaikat Jibril korupsi ayat? Tidak ada. Malaikat maut salah nyebut nyawa? Tidak. Semua sempurna. Kita di tengah-tengah, bukan malaikat, bukan hewan. Saat berbuat salah, kembali tobat. Takwanya muncul. Karena itu Adam dengan sifat manusianya diperkenankan salah untuk diberi tuntunan tobat bagi anak cucunya yang bukan nabi. Turun kalimat tobat. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Iblis tidak mau tobat. Di malaikat itu tak pernah salah. Iblis tak pernah benar. Kita itu manusia, bukan malaikat, bukan iblis. Kalau kita salah, cepat tobat. Karena yang tak tobat itu hanya iblis. Jadi kalau ada manusia berbuat salah, ada yang pernah membunuh, ada yang pernah minum-minum, pernah mabuk, pernah merampok, pernah menyuri, Anda manusia. Maka tobat untuk menunjukkan kemanusiaan Anda. Kalau tidak mau istighfar, tak mau tobat, patut ditanya, ini manusia apa setan? Hati-hati. Karena itu ayo perbaiki. Persaudarakan diri kita semuanya, belajar Islam dengan baik. Insya Allah kalau itu dilakukan dengan benar, insya Allah sekali lagi, kejayaan Islam akan didapatkan, ada kebangkitan akan dirasakan, dan yang paling penting, ada kebaikan-kebaikan yang bermanfaat untuk bangsa dan negara kita. Sekarang kita butuh orang baik yang pintar tuh banyak. Ahli hukum yang pintar banyak. Ahli ekonomi yang pintar banyak. Insinyur yang pintar banyak. Tapi ahli hukum yang pintar pun banyak yang dihukum. Ya. Ahli ekonom pun banyak yang tidak bisa membangkitkan ekonomi bangsa. Sekarang saatnya kita butuh orang baik. Ayo bangkit. Dengan kebangkitan itu bangsa kita pun akan terbantu menjadi bangsa yang unggul. Kita ingin kirimkan pesan insya Allah.